Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur lelap, anak tidur lelap. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua. Kembali lagi di dalam program Resapi Renungan Sabtu Pagi. Tentunya ketika kita mau menyambut Natal, selalu ada lagu-lagu yang kita rindukan untuk dinyanyikan ketika masa Natal. Entah itu lagu Selamat Hari Natal, entah itu Feliz Navidad. Tetapi salah satu lagu yang ikonik di dalam masa Natal adalah lagu Malam Kudus atau Silent Night. Lagu ini tentunya merupakan lagu yang ditulis di tahun 1800-an, tepatnya 1816, di mana pada saat itu seorang pastor Katolik yang bernama John Moore menulis sebuah puisi sajak dan meminta kepada rekannya Franz Gruber untuk menyusun nada-nada supaya menjadikan tulisannya sebagai sebuah lagu. Nah, tetapi dalam perjalanannya penulisan lagu ini, penulisan sajak ini tentunya dimulai 2 tahun sebelum nada dari lagunya itu ditulis. Lagu ini pada awalnya dibuat untuk dibawakan dalam sebuah pujian di malam Natal di gereja Santo Nicholas di Austria. Dan pada saat itu ketika Pastor Moore sedang tidak memiliki inspirasi, dia merasa buntu, akhirnya di malam Natal sebelum kebaktian ia datang ke tempat kediaman sahabatnya, yaitu Franz Gruber yang adalah seorang organis, seorang musisi gereja. Lalu ia meminta supaya Gruber menuliskan not angka, menuliskan nada-nada di situ sehingga sajaknya itu dapat menjadi sebuah lagu. Nah, tetapi kalau kita lihat menurut sejarah, tentunya lagu Malam Kudus ini adalah lagu yang ditulis mungkin sangat singkat atau bahkan yang paling singkat. Ia hanya ditulis beberapa jam sebelum dibawakan di kebaktian malam Natal pada saat itu. Yang pada mulanya lagu ini hanya digunakan untuk kalangan tersendiri gereja yang kecil di Austria sana. John Moore tidak tahu bahwa di dalam perkembangannya ternyata lagu ini bisa tersebar ke seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa hingga saat ini kita menyanyikannya dalam bahasa Indonesia. Bahkan UNESCO
yang merupakan lembaga kebudayaan menetapkan bahwa lagu Malam Kudus dijadikan sebagai warisan budaya di tahun kira-kira 2011. Lagu ini pun memiliki dampak yang sangat besar, terutama ketika Perang Dunia Pertama tahun 1914, ketika tentara Jerman sedang berperang dengan tentara Sekutu, maka di situ terdapat sebuah gencatan senjata, dan hal tersebut bisa terjadi ketika lagu Malam Kudus ini dinyanyikan. Di tengah-tengah suasana perang seperti itu, suasana yang kacau, maka tentara Sekutu dan tentara Jerman bisa duduk bersama, berbagi makanan, bahkan mereka berbagi rokok, berbagi makanan, berbagi minuman dan suplai ketika masa perang. Hal itu dapat terjadi karena lagu Malam Kudus ini. Sehingga peristiwa di tahun 1914 itu dikenal dengan peristiwa Christmas Truce. Di dalam menyongsong kedatangan Sang Immanuel, kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan sedang menanti-nantikan, sedang menghayati Advent ini supaya jangan terburu-buru merayakan Natal. Ketika kita melihat kelahiran Sang Penebus, lalu juga lagu Malam Kudus beserta dampaknya dalam sejarah. Tentunya hal-hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Ketika semua orang merindukan yang namanya kedamaian, semua orang merindukan tidak adanya perang ataupun korban jiwa, korban kekerasan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, maka ingatlah juga sejarah lagu Malam Kudus yang turut serta membantu gencatan senjata ketika Perang Dunia Pertama. Maka izinkan saya membaca ayat dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sembari menantikan kedatangan Sang Immanuel yang semakin dekat, marilah kita mempersiapkan diri kita, marilah kita wujudkan kedamaian, kita wujudkan kenyamanan, dimulai dari keluarga kita masing-masing, dimulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita singkirkan segala macam luka lama kita. Marilah kita merangkul kembali. Marilah kita saling menerima, saling memaafkan, dan saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan datang untuk merangkul manusia yang berdosa, maka marilah kita, manusia-manusia yang berdosa ini, saling merangkul. Sebagaimana Tuhan mau merangkul, mau mengampuni, dan mau untuk menjadikan kita ciptaan yang baru. Bersama-sama, marilah kita menyambut kedatangan Sang Immanuel. Marilah kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam masa Advent ini, kami bersyukur, berterima kasih dapat merefleksikan sejarah dari lagu Malam Kudus. Kiranya ya Tuhan, melalui refleksi ini kami bersama-sama dapat juga diingatkan oleh Tuhan supaya kami dapat meredakan perselisihan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, dapat saling menerima, saling merangkul, dan saling memaafkan satu sama lain. Di mana kami yakin bahwa damai dan sukacita Natal yang akan datang hendaknya memperkuat kami dan mendorong kami untuk dapat lebih merangkul, lebih membawa damai bagi sesama kami.
Kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami ya Tuhan. Kami akan menghadapi berbagai macam pekerjaan kami, berbagai macam pergumulan kami. Maka dari itu kami memohon agar Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, dan Tuhan menguatkan kami. Di mana kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan juga sumber harapan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sekian Resapi di episode kali ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan selamat mempersiapkan diri di masa Advent ini. Tuhan Yesus memberkati.